Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, adik-adik semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah diberikan nikmat oleh Allah taala pada sore hari ini kita dipertemukan, dikumpulkan dalam di masjid Allah, Masjid Baitur Rahim, Ar-Rahim. Ini nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam itu nikmat yang luar biasa, nikmat yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Nikmat sehat bisa hilang, nikmat sakit ya nikmat ya. Karena sakit itu kata Rasulullah, kalau ada yang sakit nanti dosa-dosanya digugurkan lewat sakit. Ada nikmat bisa melihat, bisa mendengar, apapun itu semuanya nikmat, itu semuanya tidak bisa menyelamatkan kita, Pak. Tapi kalau dengan nikmat iman, nikmat Islam itu yang Allah berikan tidak ke semua orang. Hanya orang-orang yang diberi Allah diberikan nikmat iman, nikmat Islam yang nanti bisa menyelamatkan kita nanti akhirat. Jadi kita bersyukur sekali kita diberi nikmat iman, kita iman kepada Allah, kita beragama Islam, itu nikmat yang luar biasa. Karena gak semua orang beragama Islam, gak semua orang punya iman. Karena dengan iman dan Islam nanti Allah selamatkan kita. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala tadi suruh kenalan sendiri gitu ya. Ya insyaallah memang kalau belum kenal ya wajah saya sebenarnya asli Gedong, Pak, asli Gedong situ dekat Pak. Jadi adik saya Endah dapat ngasem. Iya betul, harus. Saya adiknya Mas Hari, anaknya Pak Sutris, cucunya Mbak Tris, tukang masjid. Ya sekarang saya baru pulang belum lama, paling baru 10 bulan. Sebelumnya merantau, jadi mungkin kalau jarang lihat ya nggak apa-apa. Ini disuruh pulang karena buka pondok yang di Gedong itu, Pak, yang sawah, pinggir sawah itu, pondok mewah mepet sawah itu. Baru mulai sana, alhamdulillah baru mulai pondoknya namanya Darus Sajidin khusus Utara. Nanti Bapak Ibu kalau mau mondokin boleh disebut dekat. Nanti ada kalau ada tetangga kita, saudara kita yatim piatu itu gratis di sana. Terus buat warga Gedong juga pasti ada keringanan biaya. Malah belum sendiri. Namanya malah belum gitu. Namanya Tri, Pak. Tri Hartono. Oke, terus alhamdulillah kemarin di WA Ustaz Sabit, Ustaz minta tolong gantiin ngisi di Masjid Ar-Rahim Ngasem. Dulu sini nggak ada, Pak, adanya yang masjid sana. Kalau saya itu namanya Masjid apa? Takin. Jadi Ar-Rahim. Alhamdulillah, Ar-Rahim itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Selain kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita gali nama Ar-Rahim ini, wah luar biasa, Pak, nama Ar-Rahim itu. Ini juga nama yang cocok buat kita. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kita kenal sebentar. Ar-Rahman Ar-Rahim itu, Ar-Rahman itu maha penyayang, maha pengasih, sama maknanya sama. Ar-Rahim juga sama. Kalau kita terjemahkan biasanya bahasa Indonesianya maha pengasih, maha penyayang. Bedanya apa pengasih sama penyayang? Kalau Ar-Rahman itu semua makhluk dikasih Allah Subhanahu wa taala. Semua.
nggak terkecuali semua, mau hewan, mau binatang, mau tumbuhan, mau dia Islam, mau nggak Islam, penting Allah ciptakan dikasih nikmat semuanya. Makanya kita nggak heran banyak orang beriman, banyak orang nggak beriman, semua mendapatkan nikmat. Baik nikmat sehat semua dapat, nikmat rezeki semua dapat, nikmat harta semua dapat. Itu nikmat dari sifatnya Ar-Rahman, dari namanya Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim itu bedanya, Ar-Rahim itu hanya orang-orang pilihan saja yang diberi nikmat. Hanya orang-orang tertentu saja yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Itu tadi kita bilang orang beriman itu yang diberi nikmat. Hanya orang beriman saja yang diberi nikmat oleh Allah Taala dari Ar-Rahim. Nikmatnya di mana? Nanti ketika di akhirat, Pak. Kalau orang kafir nggak dapat, orang nggak beriman nggak dapat, gitu. Orang beriman nanti nikmatnya di surga. Orang nggak beriman dapat siksa di neraka. Maka Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada orang-orang beriman. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya kepada golongan orang-orang beriman yang nanti diberikan nikmat surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena tujuannya itu Pak, jadi kalau diibaratkan itu Nabi Adam itu diciptakan di surga, gitu. Ceritanya di Al-Baqarah itu Allah ciptakan Nabi Adam di surga, diciptakan istrinya juga di surga, ya kan? Tapi kenapa tinggalnya di bumi? Karena ada kesalahan dosanya Nabi Adam memakan buah yang terlarang, akhirnya Allah turunkan di bumi sehingga kita lahir di bumi. Tapi kalau menurut ceritanya Nabi Adam itu dibikinnya di surga, diciptakan di surga. Berarti kita ini sebenarnya adalah makhluk yang Allah ciptakan di surga, gitu kan? Makanya kalau mau mudik, mau pulang kampung, mau balik lagi ke surga, gitu. Kayak kita orang ngasem ngerantau ke Jakarta, ngerantau kemana-mana, kalau mau mudik balik lagi ke kampung ya ke Ngasem. Kalau misalnya baliknya ke Jawa Timur atau ke Jawa Barat ya salah alamat, gitu. Kita juga begitu lah. Kita ini sama Allah dikasih kesempatan boleh balik lagi ke surga, boleh balik lagi ke surga karena kita diciptakan di surga. Mbah kita Nabi Adam itu dari surga, boleh balik ke surga, boleh mudik lagi ke surga nanti. Tapi ada syaratnya adalah beriman kepada Allah. Alhamdulillah, karena tadi di pas saya bilang kita ini dikasih nikmat oleh Allah, nikmat yang paling agung, nikmat iman. Karena dengan syarat nikmat iman itu kita bisa balik ke surga. Kata Rasulullah SAW, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah, itu sudah masuk surga. Udah yakin masuk surga. Ya. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah, itu yakin masuk surga. Masalah mampir atau enggak itu beda cerita. Mampir ke surga, mampir ke neraka dulu atau enggak itu beda cerita, tergantung amal solih. Amal asli innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Nah, orang beriman pasti masuk surga. Wa amilus sholihat, dan orang beramal soleh. Maka endingnya semua orang beriman masuk surga tergantung amal solehnya. Ada yang masuk surga langsung cepat nyampe ke surga karena amal baiknya banyak, gitu kan? Salah satunya kalau kurban itu bisa jadi kendaraan surga. Kurban nanti setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau Syawalnya Ramadan puasa, terus Syawal, besar ya? Besar. Nafas besar itu kan ibadah haji ya. Nafas besar ibadah haji dan kurban. Kalau kita bisa berangkat haji, semoga Allah mudahkan. Berangkat haji nggak perlu kurban. Kita di rumah kurban dan kendaraan itu yang kita kurbankan itu bisa menjadi kendaraan ketika nanti kita melewati sirat. Gitu Pak. Jadi Ar-Rahim ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih Allah, diberikan iman, diberikan Islam, nanti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin.
Bapak-bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada tahun ini masih diberikan umur, bisa menikmati bulan Ramadan lagi. Karena nggak setiap orang diberikan umur panjang, Pak. Gitu. Maka sejak bulan Rajab Jawa nih, Rajab itu Rasulullah suka doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban, berkailah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Umur kita dipanjangkan sampai bulan Ramadan, gitu kan? Maka kita diberi nikmat bisa ketemu bulan Ramadan lagi, Pak. Dan kita nggak tahu nanti tahun depan bisa ketemu lagi apa enggak, itu Pak. Entah keduluan Ramadan yang datang kepada kita tahun depan, ataukah kuburan yang juga datang pada kita. Itu lagi. Kan kita nggak tahu lagi. Yang belum tentu yang sudah sepuh duluan, belum tentu yang udah akhiran. Belum tentu jenengan terakhir saya duluan, belum tentu. Jadi kita nggak tahu umur. Makanya kita bersyukur kita diberikan nikmat tahun ini bisa ketemu Ramadan. Kenapa? Ramadan itu salah satu bulan yang mulia, bulan yang mulia. Jadi ceritanya doa dari kiai dan doanya buat anaknya. Sampai ibunya itu sakit-sakitan. Anak ini belum masih nakal, sampai akhirnya suatu saat anak ini dapat musibah. Musibahnya ya gara-gara kenakalan dia. Musibah besar, kasusnya lumayan besar sampai dicari-cari polisi. Ini bukan yang kita lihat pakai bosan sudah. Nah, ini ada lagi sampai cari-cari polisi, Pak. Sampai akhirnya dia anaknya dicari-cari polisi, hari ngumpet kemana-mana gitu. Tapi ternyata malah dari situ anak ini dapatkan hidayah dari situ. Dapat hidayah, terus akhirnya dia mau mondok, terus alhamdulillah sampai sekarang anaknya dibalik. Pas ibunya sebelum meninggal, ibu sekarang sudah meninggal juga. Sebelum ibu meninggal tuh anak sudah meninggal. Ini saya berpikirnya gini, Pak. Kalau dari nasihat orang, itu semua orang udah nasihatin dia, anaknya, Pak. Dari Pak D-nya, Budenya, Mbahnya itu udah nasihatin. Tidak lomba. Sampai enggak udah biarlah enggak ada nasihatin lagi gitu ya. Karena sudah tingkat nakalnya itu udah lumayan. Tapi saya tarik sebuah kesimpulan bahwa kenapa dia bisa bertaubat, karena doa ibunya tadi. Karena doa ibunya tuh sering doain sampai ibunya nangis doain. Jadi saya semakin tambah yakin kalau doa orang tua itu sangat mujarab, sangat mandi, ya, mustajab gitu ya doanya buat anaknya. Dan memang salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang tua kepada anaknya. Maka jangan sampai kita lupa mendoakan anak kita sendiri. Sebut namanya, Pak. Nama anak saya Fatih ini, doain semoga jadi anak yang soleh. Anak saya ini semoga dapat kerjaan, semoga hidupnya berkah, semoga dekat dengan masjid dan sebagainya. Doa yang baik-baik, Pak. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu jangan lupa doain pada anak. Habis sholat doain anak-anak kita. Doain, karena dengan doa kita, meskipun nanti kita nggak melihat anak kita dikabulkan doanya, karena dengan doa kita bisa jadi kita misalnya anak kita dikasih keberkahan, bisa jadi kita nggak menyaksikan, tapi setelah kita meninggal anak kita dapat berkahnya dari doa-doa kita. Gitu. Jadi doa itu sangat penting sekali. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi di bulan Ramadan ini, ketika Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu surga, Futihat abwaabul jannah, dibuka pintu surga, dibuka, artinya apa? Kebaikan Allah mudahkan kita kerjakan. Gitu. Salat jamaah mudah, lebih gampang daripada bulan-bulan lainnya. Sedekah lebih mudah. Salat malam tarawih juga lebih mudah. Selain Ramadan kita sering nggak yang mulai lelah? Ya kita mungkin pribadi bisa gitu kan. Tapi kalau bayar jamaah begitu susah gitu.
Kita lebih mudah qiyamul lail, kita lebih mudah amal ibadah lebih mudah, sholat berjamaah ke masjid lebih ringan berangkatnya, gitu. Sholat subuh juga lebih mudah. Biasanya kalau di luar Ramadan agak susah bangun subuhnya, pas Ramadan mudah. Artinya pintu-pintu kebaikan itu Allah buka, dimudahkan oleh Allah di bulan Ramadan. Karena pintu kebaikan dimudahkan oleh Allah, maka pintu maksiat ditutup oleh Allah. Ya. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini diijabah doa-doa, amal ibadah dilipat gandakan. Nah, jadi yang pertama jangan sampai kita lewatkan bulan Ramadan ini dengan sia-sia lagi. Kita bisa baca Quran, perbanyak baca Quran. Yang belum khatam kita kejar khatam, masih ada berapa hari lagi nih Pak? 10, 11 ya? Berapa hari lagi nih Pak? Sekitar 11 gitu. 11 hari lagi. Sekarang tanggal 21. Ya sekitar 11 hari lagi. 11 hari lagi Ramadannya, nanti sedikit lagi. Yang belum khatam bisa baca Quran kita khatamkan. Yang nggak bisa baca Quran ini apa? Kita bisa zikir Pak. Bisa zikir dengan baca tasbih. Subhanallah. Tidak, jangan fokus di Quran saja. Aku nggak bisa baca Quran. Kita bisa baca zikir subhanallah, baca alhamdulillah, baca la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Bacaan zikir yang lainnya itu boleh kita baca. Apalagi di akhir bulan Ramadan itu 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, kalau Rasulullah SAW dulu lebih semangat lagi dalam ibadah. Kalau zaman sekarang lebih semangat lagi dalam menyiapkan lebaran. Ya, ibu-ibu udah mulai belanja, menyiapkan baju-baju buat anak-anaknya. Udah mulai mikirkan nanti menu lebaran apa gitu kan. Bapak juga gitu kan, waduh kita sana udah gitu. Dan suka urutan semua gitu. Nah, kita ada juga apa nih Pak? 35. Nah, kita sibuk menyiapkan Idul Fitri, tapi jangan sampai kita lupakan untuk menyiapkan ending Ramadan ini. Kita endingkan dengan ending yang baik. Kalau malamnya, kalau siang boleh kan Bapak Ibu aktivitas. Tapi Rasulullah SAW itu kalau udah malam terakhir Ramadan itu lebih semangat dalam menghidupkan malam-malam. Nanti kalau udah mulai masuk 10 malam terakhir, masjidnya dihidupkan lampu lebih lama lagi. Biar kita ada orang kan. Ya biasa jam 9, jam 10, nanti tambah sampai jam 11, jam 12 gitu kan. Ada yang di masjid, mau zikir, mau tilawah, membaca Quran boleh. Atau ngobrol juga nggak apa-apa Pak, ngobrol di masjid lah, mungkin ada ngobrol di warung gitu ya. Kalau ngobrol di masjid lah lumayan, tapi jangan dibuka tiknya, nanti jangan sekarang begini. Ya, dihidupkan malam-malamnya buat ibadah. Mau baca, nggak bisa baca Quran nggak? Bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau dihitung 1000 kali boleh, biar agak panjang sedikitnya gitu kan. Aku mau tasbih 1000 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah 1000 kali boleh, silakan. Ya, apa yang bisa kita baca kita baca. Menghidupkan malam-malam Ramadan. Ya, semoga nanti di salah satu malam Ramadan terakhir itu kita diberikan pahala Lailatul Qadar. Amin. Nah, gitu Pak. Dapat 1000 bulan. 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun. Kalau sampai 3 bulan itu tidak tahu ya. Sampai 83 tahun tidak tahu. Tapi dengan satu malam saja Allah hitung amal ibadah kita setara dengan 83 tahun ibadah. Amin Allah. Masya Allah. Umur kita aja belum tentu nyampe 83 tahun. Tapi dengan satu malam saja Allah berikan pahala kita sepanjang 83 tahun ibadah. Masya Allah. Apalagi kalau kita ketemu 10 hari Ramadan, 10 tahun Ramadan ketemu terus, dan malam kita hidupkan malam-malam Ramadan terus, dapat Lailatul Qadar terus, maka 10 kali 83 tahun berapa? 830 tahun ibadah. Umur kita gak bakalan nyampe segitu Pak. Jangan kita 830 tahun, 100 tahun aja belum buat kalau nyampe apa enggak gitu. Nah ini Allah berikan
lipat gandakan. Kenapa? Karena kita khairu umat terbaik. Maka ibadahnya umurnya pendek, tapi bisa mendapatkan pahala ibadah yang panjang. Oke? Meskipun umur kita pendek, cuma 60, 70, 80, itu sudah sepuh 80 ya. Tapi bisa mendapatkan pahala ratusan tahun, bahkan bisa ribuan tahun. Kalau misalnya kita ketemu Ramadan berapa? 40 tahun. 40 tahun ketemu Ramadan nih. Tiap malam kita kejar Lailatul Qadar. 40 kali 3, 83 tahun dan 3.000 sekian tahun ya. Gitu. Umur kita gak nyampe, Pak. Tapi pahala kita sampai ribuan tahun, ratusan tahun. Kalau kita betul-betul memaksimalkan Ramadan ini. Lagi nasihat buat saya sendiri dan juga buat jamaah semuanya, Bapak-bapak Ibu semua. Mari kita akhirkan maksimalkan akhir Ramadan ini dengan amal sebaik-baiknya. Malam-malamnya dihidupkan, ya, dipanjang-panjangkan dengan ibadah. Malam-malam harinya dengan tilawah, dengan zikir, dengan wirid, dengan bacaan-bacaan tasbih, tahlil, takbir dan sebagainya, bacaan yang sering kita baca. Semoga Semoga kita diberikan nikmat bisa ibadah 83 tahun meskipun kita tidak nyampe 83. Mungkin cukup semangat ya. Persiapan ya Pak. Masih 5 menit lagi. Aku udah kalau dalam bahasa berlatih, misalnya kan doa bukan Pak? Kita doa kita biasa. Nah di doa ini, menjelang bukaan itu termasuk waktu yang mustajab buat doa. Amin. Akhir kajian sore ini dengan doa. Semoga doanya kita dijabah oleh Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan na'am hamdan mu'afina wa ni'am wa ghafir masjid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim anta maulana fansurna ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Allahumma taqabbal kullu a'malina. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal tilawatana wa taqabbal siyamana wa taqabbal du'aana wa taqabbal qiyamana ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal sadaqatana wa taqabbal salawatana wa taqabbal kullu a'malina ya rahman ya rahim. Allahumma taqabbal imanana. Allahumma taqabbal imanana wa islamana ya rahman ya rahim. Allahumma barik lana fi ahlina. Allahumma barik lana fi ahlina. Allahumma barik lana fi ahlina. Allahumma ij'al ahlana ahlan mawaddatan wa sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan ya rahman ya rahim. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana bil Qur'ani hafadha. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana bil Qur'ani hafadha. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana bil Qur'ani hafadha. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا. اللهم ارزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا. اللهم ارزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dari kiai dan doain buat anaknya. Sampai ibunya itu sakit-sakitan. Anak ini belum masih nakal, sampai akhirnya suatu saat anak ini dapat musibah. Musibahnya ya gara-gara kenakalan dia. Musibah besar, kasusnya lumayan besar sampai dicari-cari polisi. Ini bukan yang dipanggil bosan, panggil bosan sudah. Nah, ini ada lagi sampai cari-cari polisi Pak. Sampai akhirnya dia anaknya dicari-cari polisi, hari ngumpet kemana-mana gitu. Tapi ternyata malah dari situ anak ini dapatkan
hidayah dari situ. Dapat hidayah, terus akhirnya dia mau mondok, terus alhamdulillah sampai sekarang anaknya di Bali. Pas ibunya sebelum meninggal, ibu sekarang sudah meninggal juga. Sebelum ibu meninggal tuh anak sudah meninggal. Ini saya berpikirnya gini Pak, kalau dari nasihat orang, itu semua orang udah nasihatin dia, anaknya Pak. Dari Pak D-nya, Budenya, Mbahnya itu udah nasihatin. Tidak lomba. Sampai nggak udah biarlah nggak ada nasihatin lagi gitu ya. Karena sudah tingkat nakalnya itu udah lumayan. Tapi saya tarik sebuah kesimpulan bahwa kenapa dia bisa bertaubat, karena doa ibu yang tadi Pak. Ada doa ibunya tuh sering doain sampai ibunya nangis doa. Jadi saya semakin tambah yakin kalau doa orang tua itu sangat mujarab, sangat mandi ya, mustajab gitu ya doanya buat anaknya. Dan memang salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang tua kepada anaknya. Maka jangan sampai kita lupa mendoakan anak kita sendiri. Sebut namanya Pak, nama anak saya Fatih ini, doain semoga jadi anak yang soleh. Anak saya ini semoga dapat kerjaan, semoga hidupnya berkah, semoga dekat dengan masjid dan sebagainya. Doa yang baik-baik Pak. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu jangan lupa doain pada anak. Habis sholat doain anak-anak kita. Doain, karena dengan doa kita, meskipun nanti kita nggak melihat anak kita dikabulkan doanya, karena dengan doa kita bisa jadi kita misalnya anak kita dikasih keberkahan, bisa jadi kita nggak menyaksikan, tapi setelah kita meninggal anak kita dapat berkahnya dari doa-doa kita. Gitu. Jadi doa itu sangat penting sekali. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi di bulan Ramadan ini, ketika Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu surga, Futihat abwaabul jannah, dibuka pintu surga, dibuka, artinya apa? Kebaikan Allah mudahkan kita kerjakan. Gitu. Salat jamaah mudah, lebih gampang daripada bulan-bulan lainnya. Sedekah lebih mudah. Salat malam tarawih juga lebih mudah. Selain Ramadan kita sering nggak yang mulai Pak? Ya kita mungkin pribadi bisa gitu ya. Tapi kalau bayar jamaah begitu susah gitu. Kita lebih mudah yang mulai, kita lebih mudah amal ibadah lebih mudah. Salat berjamaah ke masjid lebih ringan berangkatnya, gitu. Salat subuh juga lebih mudah. Biasanya kalau di luar Ramadan agak susah bangun subuhnya, pas Ramadan mudah. Artinya pintu-pintu kebaikan itu Allah buka, dimudahkan oleh Allah di bulan Ramadan. Karena pintu kebaikan dimudahkan oleh Allah, maka pintu maksiat ditutup oleh Allah. Ya. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini diijabah doa-doa, amal ibadah dilipat gandakan. Nah, jadi yang pertama jangan sampai kita lewatkan bulan Ramadan ini dengan sia-sia lagi. Dan bisa baca Quran, perbanyak baca Quran. Yang belum hatam kita kejar hatam, masih ada berapa hari lagi nih Pak? 10, 11 ya? Berapa hari lagi nih Pak? Sekitar 11 gitu. 11 hari lagi. Sekarang tanggal 21. Ya sekitar 11 hari lagi. 11 hari lagi Ramadannya, nanti yang sedikit lagi. Yang belum hatam bisa baca Quran kita hatamkan. Yang nggak bisa baca Quran ini Pak, kita bisa zikir Pak. Bisa zikir dengan baca tasbih Subhanallah. Tidak, jangan fokus di Quran saja. Aku nggak bisa baca Quran. Kita bisa baca zikir Subhanallah, baca Alhamdulillah, baca La ilaha illallah, La haula wa la quwwata illa billah. Bacaan zikir yang lainnya itu boleh kita baca lah. Apalagi di akhir bulan Ramadan itu 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, kalau Rasulullah SAW dulu lebih semangat lagi dalam ibadah. Kalau zaman sekarang lebih semangat lagi dalam menyiapkan lebaran. Ibu-ibu udah mulai belanja, menyiapkan baju-baju buat anak-anaknya. Udah mulai mikirkan nanti menu lebaran apa gitu kan. Bapak juga gitu kan, waduh, gitu sana udah. Dan semoga Allah mudahkan semua gitu.
Nah, kita ada juga apa nih Pak? 37, 35. 35. Tiga ribu sebelumnya. Nah, kita sibuk menyiapkan Idul Fitri, tapi jangan sampai kita lupakan untuk menyiapkan ending Ramadan ini. Kita endingkan dengan ending yang baik. Kalau malamnya, kalau siang boleh nggak Bapak Ibu aktivitas. Tapi Rasulullah SAW itu kalau udah malam terakhir Ramadan itu lebih semangat dalam menghidupkan malam-malam. Nanti kalau udah mulai masuk 10 malam terakhir, masjidnya dihidupkan lampu lebih lama lagi. Biar kita ada orang juga. Ya biasa jam 9, jam 10, nanti tambah sampai jam 11, jam 12 gitu kan. Ada yang di masjid, mau zikir, mau tilawah, membaca Quran boleh. Atau mau ngobrol juga nggak apa-apa Pak, mau di masjid lah, mending ada ngobrol di warung gitu ya. Kalau di masjid lah lumayan, tapi jangan dibuka tiknya, nanti jangan sekarang begini. Ya, dihidupkan malam-malamnya buat ibadah. Mau baca, nggak bisa baca Quran nggak? Bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau dihitung 1000 kali boleh, biar agak panjang sedikitnya gitu kan. Atau mau tasbih 1000 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah 1000 kali boleh, silakan. Ya, apa yang bisa kita baca kita baca. Menghidupkan malam-malam Ramadan. Ya, semoga nanti di salah satu malam Ramadan terakhir itu kita diberikan pahala Lailatul Qadar. Amin. Nah, gitu Pak. Dapat 1000 bulan. 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun. Taruhan sampai bulan itu tidak tahu ya. Sampai 83 itu tidak tahu. Tapi dengan satu malam saja Allah hitung amal ibadah kita setara dengan 83 tahun ibadah. Amin Allah. Masya Allah. Umur kita aja belum tentu nyampe 83 tahun. Tapi dengan satu malam saja Allah berikan pahala kita sepanjang 83 tahun ibadah. Masya Allah. Apalagi kalau kita ketemu 10 hari Ramadan, 10 tahun Ramadan ketemu terus, dan malam kita hidupkan malam-malam Ramadan terus, dapat Lailatul Qadar terus, maka 10 kali 83 tahun berapa? 830 tahun ibadah. Umur kita gak bakalan nyampe segitu Pak. Jangan kita 830 tahun, 100 tahun aja belum buat kalau nyampe apa enggak gitu. Nah ini Allah berikan lipat gandakan. Kenapa? Karena kita khairu umat terbaik. Maka ibadahnya umurnya pendek, tapi bisa mendapatkan pahala ibadah yang panjang. Okay? Meskipun umur kita pendek, cuma 60, 70, 80, itu sudah sepuh 80 ya. Tapi bisa mendapatkan pahala ratusan tahun, bahkan bisa ribuan tahun. Kalau misalnya kita ketemu Ramadan berapa? 40 tahun. 40 tahun ketemu Ramadan nih. Tiap malam kita kejar Lailatul Qadar. 40 kali 83 tahun dah 3.000 sekian tahun ya. Gitu. Umur kita gak nyampe Pak, tapi pahala kita sampai ribuan tahun, ratusan tahun. Kalau kita betul-betul memaksimalkan Ramadan ini. Jadi nasihat buat saya sendiri dan juga buat jamaah semuanya, Bapak-bapak Ibu semua, mari kita akhirkan maksimalkan akhir Ramadan ini dengan amal sebaik-baiknya. Malam-malamnya dihidupkan, ya, dipanjang-panjangkan dengan ibadah, malam-malam harinya dengan tilawah, dengan zikir, dengan wirid, dengan bacaan-bacaan tasbih, tahlil, takbir dan sebagainya, bacaan yang sering kita baca. Semoga semoga kita diberikan nikmat bisa ibadah 83 tahun meskipun kita tidak nyampe 83. Mungkin cukup semangat ya. Persiapan ya Pak. Masih 5 menit lagi. Aku udah kalau ada sabda lagi, biasanya kan doa Pak. Kita doa biasa. Nah doa ini menjelang bukaan itu termasuk waktu yang mustajab buat doa. Amin. Kita akhir kajian sore ini dengan doa. Semoga doanya kita dijabah oleh Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan na'im, hamdan mu'afina, ni'am wa ghafir masjid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim, anta maulana fansurna ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل كل أعمالنا، اللهم تقبل صيامنا وتقبل تلاوتنا وتقبل صيامنا وتقبل دعاءنا وتقبل قيامنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صداقاتنا وتقبل صلواتنا وتقبل كل أعمالنا يا رحمن يا رحيم. اللهم تقبل إيماننا، اللهم تقبل إيماننا وإسلامنا يا رحمن يا رحيم. اللهم بارك لنا في أهلنا، اللهم بارك لنا في أهلنا، اللهم بارك لنا في أهلنا. اللهم اجعل أهلنا أهلا مودة وسكينة ومودة ورحمة يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا بالقرآن حفاظا، اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا بالقرآن حفظا، اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا بالقرآن حفظا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا، اللهم ارزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا، اللهم ارزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.